masuk buai daripada torekoh yang kita laksanakan. Lajeng wonten malih ingkang diwastani hakikat. Hakikat kalau nggih menika makna dasar. Setelah kita proses dari syariah, lajeng torekoh, kemudian mempelajari tasawuf, baru kita menemukan yang dinamakan hakikat. Dari hakikat ini tidak cukup, lebih sempurna malih inggih menika ingkang diwastani makrifat. Makrifat kalawau inggih menika setelah kita melakukan kebaikan, kita ini merasakan kebahagiaan, merasakan manfaatnya, dan merasakan barokahnya. Kesimpulannya, kesempurnaan ilmu kalawau menawi kita ingin mengetahui sebuah buah kelapa. Secara syariah buah kelapa itu bla 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 bulat, ada yang warna hijau, ada warnanya agak merah, ada sepetnya, ada batoknya, kemudian ada kelapanya. Kita pasti seringkali bentrokan karena syariah antara si A, si B, si C beda-beda. Maka supaya tidak terjadinya suatu perbedaan dalam ilmu fikih kalawau, ada beberapa mazhab pendapat kali terjadi adalah perbedaan pemahaman sehingga mengklaimkan antara satu dengan yang lain. Kesannya boten bentrokan antara satu dengan yang lain disempurnakan kalawau ingkang diwastani torekoh. Nah, proses kalawau ingin mengetahui buah kelapa, torekoh kalawau ingin menika proses. Kemudian yang ketiga baru merasakan kelapa di dalam kelapa itu ada namanya kelapa buahnya. Ini yang dinamakan dengan hakikat. Tapi tidak cukup mengetahui kelapa di dalam kelapa itu ada kelapanya, tidak cukup tanpa merasakan kelapa. Setelah kita makan, kemudian kita baru merasakan buah kelapa itu, yaitu disebut dengan hadirin wal hadirat jamaah sholat subuh Masjid At-Taqwa ingkang kula hormati. Nah, babakan pada hari ini dalam akan membahas yang dinamakan dengan tasawuf. Nah, tasawuf itu inggih menika menuntun kita supaya kita sampai kepada Allah, ibadah kita sampai kepada Allah. Di dalam tasawuf itu diantaranya yang dibahas, yang pertama adalah takholi. Ya, takholi mengosongkan diri dari sifat yang jelek, dari perilaku yang jelek. Diri kita rendahkan. Kita ini makhluk Allah, tidak punya apa-apa. Kemudian kita kosongkan dari nafsu yang jelek. Itu namanya takholi kalau kita ingin mengenal Allah. Semua nafsu kita hilangkan, sifat-sifat yang jelek kita hilangkan, kita bersihkan melalui kalawau yang disebut dengan torekoh kalawau. Ada yang disebut dengan suluk, proses pendekatan diri kita kepada Allah, penghambaan kita kepada Allah. Setelah dibersihkan dari sifat yang jelek, yang disebut dengan langkah yang kedua ingkang dinamakan takholi. Yang pertama takholi, yang kedua adalah tahali. Tahali setelah dibersihkan dari kotoran, dari nafsu yang jelek, diisi dengan akhlak-akhlak yang baik, yaitu yang dinamakan tahali. Kemudian setelah langkah takholi, kemudian tahali, kemudian kita baru menemukan yang disebut dengan tajali. Tajali kalau wau terbukanya tabir yang menutupi. Ibaratnya nggih menika akuarium. Akuarium itu kalau sudah lama tidak kita bersihkan, tidak kita ganti airnya, maka akuarium itu akan kotor. Kita tidak bisa melihat di dalam akuarium itu ada apa, gelap gulita. Kemudian kita bersihkan, yaitu namanya masuk takholi. Setelah kita bersihkan, kita hilangkan nafsu, kita isi dengan air yang baru, kita isi dengan hiasan-hiasan yang baru yang disebut dengan akhlak, kita isi dengan ikan yang baru tajali kita bisa melihat isi keindahan daripada akuarium itu. Ini ibaratnya adalah kita itu kalau ibadah tanpa menggunakan torekoh,
tanpa mengenal hakikat, tanpa mengenal makrifat, ya kita ini jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah kita belajar melalui tahalli, baru kita menemukan tajali, melalui suluk, melalui tarekat, baru kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini materi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa tidak bosan-bosannya mendekatkan diri kepada Allah dan terus belajar. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang soleh dan solihah, mendapatkan kebahagiaan, keselamatan di dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.